kalau dia menyatakan di Aceh itu sama dengan bunuh diri kan. Dia sudah tahu dia berada di mana. Itu namanya bunuh diri, membunuh partai namanya. Ya kan, karena yang menyebut itu tokoh masalahnya. Seandainya dia bukan ketua, nggak ada masalah apa-apa. Kalau orang di warung kopi ngomong-ngomong, nggak ada masalah apa-apa. Jabatan, struktur, itu mempengaruhi publik. Dia tokoh publik. Maka setiap pernyataan, statement harus pertimbangan di wilayah mana dia berada. Jadi artinya dalam konsepnya mandum bersama, termasuk media, PTM dan lainnya, kan bertanggung jawab. Seperti hari ini bahagian dari tanggung jawab moral saya pikir. Kenapa? Ketika ada masalah di publik. Karena fungsi pemimpin negara wajib menciptakan stabilitas bangsa, jangan terjadi instability. Memberikan berita yang benar itu bahagian mencipta stabilitas bangsa. Jadi PTM saya pikir sudah bekerja ini untuk bangsa dan negara dan agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-24 tahun ketiga edisi Kamis 10 November 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas tentang terkait pernyataan dari Ketua Nasdem Aceh tentang menginginkan pemerintah pusat untuk menghadirkan kembali bank konvensional di Aceh. Pernyataan beliau menuai pro dan kontra dari seluruh pemerhati ekonomi dan juga kalangan masyarakat Aceh. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang benarkah Ketua Nasdem Aceh alergi dengan bank syariah, bersama narasumber kita Dr. Tengku Haji Tarmizi M. Daud SAG MAG. Beliau adalah Ketua Dewan Syariah Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Tengku? Alhamdulillah cukup jeroh dengan PTM. Ini pertama nih di PTM. Ya, maunya hadirnya tiga, tapi saya penggemar PTM di dunia terima maya. kasih sudah menggemari dan menonton setia untuk podcast PTM-nya Tengku. Baik, tema kita sangat panas ini Tengku. Benarkah Ketua Nasdem Aceh alergi dengan bank syariah? Namun sebelum kita ke tema, bagaimana sebenarnya sistem konvensional dan bank syariah ini Tengku, agar ini masyarakat dicerdaskan? Oke, kalau kita lihat secara singkat begini, pertanyaan awamnya sebenarnya begini. Apa beda orang pacaran dengan orang menikah? Di dalam pernikahan kan memiliki sistem, memiliki syarat, ada rukun, ada instrumen-instrumen yang harus dipenuhi, sehingga sebuah itu disebut sah. Di dalam ekonomi Islam, pada istilah hurung menikah mana itulah akad. Nah, di dalam bank konvensional kalau kita banding sini, urang mencewek dia hanya akad, tujuan sama. Bahasa kasarnya orang menikah itu juga tujuannya, urang mencewek nyancit, tapi pakeun baknya gekeun dina, ini disebut watak hubungan suami istri. Pekerjaan sama kan? Inilah yang harus kita bedakan, mana sistem syariat, mana konvensional. Syariat itu kan ada akarnya, ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari Allah. Konvensional dari mana? Nah, inilah. Ketika disebut bukan dari Allah, tentu sumbernya Al-Quran dan Hadis. Kalau begitu, bicara prinsip-prinsip ekonomi syariah adalah bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Sedangkan konvensional bersumber dari pemikiran manusia. Tentu pikiran manusia kan punya keterbatasan dan tujuannya terbatas. Sedangkan syariat dari dunia sampai akhirat harus selamat. Karena setelah kita meninggal dunia ada dua di hadapan kita. Ada surga, ada neraka. Kita pilih mana? Dalilnya mana? Nanti boleh kita buka sama-sama di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat ke-18. Allah berfirman, "Summa ja'alnaka ala syari'atin minal fatabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun." Ayat ini menggambarkan sebuah syariat bersifat final ya. Fattabi'ha itu kan final. Anda harus lakukan karena syariat itu kan regulasi, aturan, jalan menuju Allah, keselamatan dunia dan akhirat. Sedangkan konvensional dia hanya bisa mengatur pada kehidupan dunia saja. Pertanyaan logikanya, kita ingin pilih mana? Ingin selamat dua-dua atau selamat dunia akhirat?
Nah, saya pikir itulah. Kalau ditanya bagaimana perbedaan, kalau kita rinci kan panjang, tapi secara kasarnya tanya saja kepada diri, apa sih beda orang pacaran dengan orang menikah? Oke, berarti yang saya tangkap ini Tengku katakan adalah pada label akadnya ya, Akad yang satu sisi. membedakan. Terus kenapa ini semenjak ini ditetapkan bank konvensional menjadi bank syariah, ini banyak masyarakat seolah-olah kepanasan ini Tengku. Apa yang menjadi problematika di Aceh? Padahal Aceh kota syariah Islam. Oke, saya pikir ketika tanya problematika itu kan masing orang kan masing. Pertama gini, syariat kan baru lahir di Aceh, artinya orang sudah lama lah dengan sistem ini. Jadi orang kebiasa, kini waktu kita pindah kan agak sedikit punya masalah. Nyan, dah kita nyoduk buat tempat kau kalau kenci. Dan berkan taduk masa di Amerika, kita tahu kena Aceh, kabeda. Tanya duduk Aceh, kita pindah ke Amerika, juga berbeda. Nah, kedua bisa saja kenapa terjadi ini karena ketidakpahaman. Sebenarnya disinilah tugas kita bersama-sama memberi sosialisasi, memberi pemahaman. Karena beda dia. Hukum dalam Islam itu azasnya pemahaman. Kalau hukum KUHP negara, azasnya ancaman dan sanksi. Azas dalam hukum adat adalah penyelesaian. Nah, sebuah hukum negara itu disebut sah melalui proses 3 struktur dia. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif terlibat. Nah, sesuatu yang terlibat ini sah secara hukum. Kalau begitu pertanyaannya adalah, jangan kita nanti bertanya lagi ke hukumnya. Syariat Islam adalah sah atau bahagian dari konstitusi. Jadi secara hukum final kan? Hukum negara final, hukum Allah sudah duluan final. Kenapa di Indonesia disebut hukum positif? Apakah lawan negatif? Bukan. Hukum positif yang diberlakukan. Kalau hukum syariat nanti diberlakukan, ia menjadi hukum positif. Sekarang belum diberlakukan. Nah, Aceh bahagian leg dari spesialis, dari leg generalis, maka Aceh bahagian dari negara Republik Indonesia ataupun bahagian dari NKRI, di dalamnya terdapatlah salah satu di dalamnya ekonomi syariah atau syariat dari keseluruhan di Aceh mendapat hak secara konstitusi. Nah, jika orang alergi, saya pikir bisa saja dia belum paham, bisa saja karena sudah berpindah rumah kan biasa. Kalau kita pindah rumah di mana letak mari, di mana letak dapurnya, kan orang kan goyang kan biasa. Tapi ketika dia sudah duduk, sudah tahu letak mari di sini, letak dapurnya di sini, ruang tamu di sini, saya pikir sedikit demi sedikit, insya Allah siapapun yang tinggal di Aceh, dia akan paham. Nah, kita jangan marah juga kepada orang-orang ini, ya, karena ya bisa saja belum mengerti. Kedua, bisa saja ada bisikan-bisikan dari kebiasaan yang lama itu, karena dia biasanya duduk di tingkat nasional umpamanya. Dia sistem biasa dengan sistem ini, ketika pindah ke sini, dia lakukan sistem ini kan ada sedikit perbedaan-perbedaan. Ya mungkin di sisi itulah mereka akan muncul. Kalau menyangkut dengan kepentingan-kepentingan politik, ya kita nggak tahu, tentu orang politik yang akan paham. Tapi kalau dilihat di dalam analisis lapangan masyarakat, cuma berapa orang yang nggak paham, yang tidak atau kurang setuju lah. Secara umum, nah, hukum kan yang mayoritas yang dilihat. Nah, yang berikutnya saya pikir gini. Hukum ketika sudah sah, kita hanya istilah gawat red. Tugas kita melaksanakan. Jadi, menyamanan syariat di Aceh nyo hanya istilah gawat red. Bak najih bacut sama-sama part yang kendala. Jadi beda dia prinsip syariah dengan teknis. Luntuan kala laweknya persoalan bukan di syariatnya, di teknisnya. Contoh, orang ngejawab bank, bak TM tu. Terlambat itu bank, yang kebetulan syariahnya kan syariahnya teknis. Oke. Ya, kan artinya bukan pada labelitas syariahnya tetapi pada teknisnya. Teknisnya. Karena selama ini Tengku yang dikeluhkan oleh masyarakat Aceh sebenarnya antara syariah dan konvensional. Mungkin seperti Tengku bilang tadi, sudah menikmati dengan konvensional, ketika berubah hijrah ke syariah jadi susah. Yang pertama Tengku soal misalnya kenapa sih di bank syariah itu tiba-tiba uang hilang, kemudian dipotongnya terlalu tinggi dibandingkan konvensional. Nah, apakah transaksi
secara yang akad yang Tengku sampaikan tadi keseluruhan dari sistem bank syariah atau tidak? Tidak, saya pikir gini, itu bisa kita bandingkan orang jualan grosir dengan jualan enceran, pasti beda barang. Ketika kita datang ke grosir, barangnya murah. Ketika enceran, barangnya mahal. Itu bukan persoalan syariahnya. Karena orang konvensional kawai lahi, modal kabanya, dan seterusnya kan wajar dia. Gepu murah dalam istilah menong. Kedua, ketika orangnya karena gecengkok bahasa lain, tentu kan ada masalah-masalah yang harus ditanggung. Jadi sedikit mahal, itu kan bahasa ekonomi, itu dimaklumi. Getanya Pueblo grosir dengan enceran, pasti ada beda harganya. Itu dimaklumi secara dagang atau ekonomi kita makan. Betul tak? Ini beda pegah jiu. Orang buh minyak bak galon, 10,000 seliter. Tabuh lengampung bakal heblah. Pakai hana dah kun mahal dah kau. Orang kan berfikir, engkau hangkut, engkau sabar, bayar segala. Hetlah dari be. Pakan gecok lah bahal hari be, kan biaya inan. Jadi pun tak pegah gara-gara gemekat heblah ribe, tak pegah salah bukan syariat. Syariat. Karena kan dagang kan minta laba, hana minta rego. Nah, oleh karenanya di dalam hari ini bukan pada persoalan syariat yang di sistemnya belum sempurna, itulah tugas kita. Di mana yang belum sempurna? Nyokot tugas para pakar, pengusaha. Menyangkut mesti orang nak keun lagi ada persoalan kemiskinan. Nah, sebelum syariat Islam di Aceh orang kan lagi nyocit tentang ekonomi syariat atau jigala. Nah, kan lagi nyocit hana mendalah syariat. Memang buka tanya yang lego. Sebelumnya orang Aceh hana kau kaya ke orangnya. Buka aja mun naik bipeng le komposana. Hana kau orang Aceh kaya. Kan sama aja lagi orangnya. Jadi artinya dalam melihat itu harus adil, harus komprehensif lah dalam istilah ilmiah. Beradil. Baik tak pegah orangnya gasin karena syariat, buka sebelum syariat. Orang lagi nyocit. Berarti kan masalah syariat. Jadi oleh karenanya sumber daya manusia mungkin belum sempurna dan belum mampu kita jalankan sepenuhnya karena mono baru pindah rumah lah istilah je. Ya fikir wajar-wajar matang orang kurang kurang sependapat karena belum paham. Wati geduk entang galempah. Rumah barunya wajar. Tapi harus tak pahami. Wahai orang-orang yang duduk di rumah pindah rumah baru, maklumlah. Karena rumah baru teh hana sempurna ju. Tadi sen. Oh mesti mari li dapat duduk ino apa? Nabi saran pendapat. Sang cocok mari no. Ruang tamu ino, dapu mono. Jadi sama-sama karena syariat Islamnya hana igo atlet li. Oke, Tengku, ini menarik sekali Tengku karena terkait misalnya kayak pemotongan misalnya ATM misalnya per bulan 3.500 misalnya. Kemudian sekali rekening koran itu dipotong 5.000. Tadi Tengku mengatakan adalah seluruh transaksi misalnya di bank itu harus yang membedakan konvensional dengan syariah itu akan pada akad. Nah, contoh misalnya, kalau seandainya nih saya ngeprint ini buku tabungan, tapi dipotong 3.500, kan sebelumnya nggak ada akad tuh 3.500. Apakah ini juga tidak melanggar hukum ekonomi syariah nih di bank yang udah ditetapkan syariah nih? Itu saya pikir dulu juga demikian. Di konvensional dulu juga ada potongnya. Saya sering juga ngeprint, bayar. Kalau ngeprint itu bayar. Itu kan masalah administrasi. Bahagian dari itu karena dalam akad dia ada umum ada khusus. Kalau yang ditanya tadi akad yang kita maksud adalah akad khusus. Misalnya orang mengambil uang tuh apa? Oh saya jualan, itu namanya mudharabah. Kenapa disebut mudharabah? Asal kata mudharabah daraba, ya deribu, darbatan, fahuwa daribun, wataka madrubun. Artinya ada proses ini ya. Setelahnya proses baru tertunduk laba. Labanya kata bagi, le laba, le bagi, mit laba, mit bagi, rugo bersama pada sisi mudharabah. Oh lo loncok pengen lempedap rumah. Nyan kan mudharabah nani, nyan murabahah nani. Dalam murabahah tak tentukan bukannya lun kalun bantu drone. Sekian. Apa kira-kira jet bantu kenyan? Kerelaan drone. Oh kajit. Lun bilu beh mathu ya. Loncok sirtu, mesti lebih 10 ada kala 15 atau seterusnya. Kesepakatan ini pada persoalan murabahah. Murabahah mana kan tamu jigit.
Lon kalau pakai peng drone. Masa drone kan pakai peng long hedon halo bilu pe kero. Cara ekonomi itu bermasalah. Pakai. Uronyo lomblo ia kuat habo. Yum 5.000 ya. Mesti lom bayar 5 tahun kemudian. Aku merompak dia sabok lah. Berarti ya roga orang bimodal kan? Apakah Islam boleh demikian? Tidak, harus ada keadilan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam Islam you tolong menolong. Ilun kalun tolong drone. Ilun tolong long dengan cara mede gekeun akad mudharabah. Oh, lon takin nyo perlepeng gimana cara untuk operasi perlepeng 5 juta. Nyan gepenan adalah kardu hasan. Kardu hasan hanya cok lebih. Mau nyocok 5 juta, bayar 5 juta. Itulah namanya akad. Mau konvensional sama. Atas nama cok tetap bayarnya. Kedua, dalam konvensional tidak melihat dia ke mana digunakan. Dalam syariat hanya kekalan kepa nak cok peng. Mesra kena buka lapak judi. Hanya kerana haram menentang dengan syariat. Kepa nak cok peng, nyo lunjak medan jak blow bir. Istilah orangnya Halloween, kan? Hanya walaupun nak bayar. Syariat tidak boleh, dia lihat. Punya konvensional yang penting bayar. Padu, necok 20 juta, bayar 20. Penting bayar. Islam tidak. Itulah syariatnya. Pakat baik menentang hukum Allah. Di dalam sistem ekonomi konvensional, dia tidak melihat itu laba ruginya. Syariat menentang. Yang dilihat, sanggup bayar enggak? Sanggup. Ya, dikasih. Nah, syariat tidak. Karena kita bersyariat menolak. Mesti orang yang pegang hana galak syariat mesti lagi pertanyaan mana. Orang bengih syariat. Pasti teori Islam marah. Sama gaya kun. Dah ni orang Islam. Nyakan Islam. Pasti mang. Walaupun temayang 3 kan. Tapi bengih. Pakai dia kata memang. Syariatnya milik Allah. Harus bengih kena yo. Nyai pegah lagi syariat nak berduit. Nya harus bengih. Menyahana bengih justru tak bertanyakan. Okey, mungkin yang dipertanyakan oleh masyarakat ini banyak nih Tengku, karena kalau seandainya yang Tengku jelaskan tadi hanya soal pinjam, misalnya meminjam, akad meminjam, apakah misalnya kayak ini bunga, kalau misalnya orang menabung kan ada bunga. Bunganya itu, apakah bunganya itu ada diakadkan di bank syariah, kemudian seperti tadi hal-hal yang dipotong, karena kan dikatakan syariah itu secara kafah menyeluruhan. Kalau ada yang misalnya nggak ridho terhadap bunga atau dipotong bunga atau dipotong bla bla sekian, itu otomatis nggak syariah lagi Tengku. Pertama gini, sebelum kita masuk ke sebuah sistem orang, di mana bumi dipejak, di situ langit dijunjung. Artinya ketika kita ingin ke sini, kita sudah tahu aturan di sini. Di dalam istilah hukum negara itu kan ada namanya istilah the rule of law. Pasal demi pasalnya sudah ditulis. Bank itu tidak bisa memotong serta-merta dalam bahasa kasarnya sebelum ada aturan negara. Yang menghalalkan dia potong aturan tadi. Bukan diri pribadi dia bang. Aturan negara dibenarkan. Nah, negara berapa dibenarkan? Maka di dalam sebuah bank itu ada izin OJK-nya, ada pengawasnya. Kalau di bank syariat ada dewan pengawas syariatnya. Nah, kenapa OJK terlibat? Itulah melihat bagaimana sistem aturan jangan dilanggar. Aturan negara begini, aturan syariat begini. Kalau begitu, di dalam sebuah aturan tadi ada bersifat umum, ada bersifat khusus. Nah, jadi yang menghalalkan sesuatu adalah pihak ketiga, aturan tadi. Contoh misalnya kita banding ke hukum negara. Ketika misalnya seorang ditangkap oleh pihak yang menangkap atau polisi lah bahasa lain. Barangnya disita. Pertanyaan, ada rela nggak orang disita? Pasti nggak rela kan? Pertanyaan, halal nggak negara menangkapnya? Halal. Kenapa? Ada aturan dia. Melanggar aturan. Melanggar aturan yang ada pada negara, berarti dia adalah negara punya hak. Itulah yang menghalalkan oleh aturan tadi. Nah, jadi oleh karenanya memahami hukum pada sisi yang lain, karena hukum itu kan tidak berdiri sendiri. Sepengetahuan saya, hukum itu ada koneksitas. Jadi ketika paham pada satu sisi, kita harus paham juga di hukum yang lain. Karena hukum itu ada koneksitas. Kalau istilah kami belajar dalam mengaji itu ada namanya munasabah, ada hubungan. Jadi hukum umum, ada hukum khusus. Sama kan orang bertanya, apakah si istri ketika berangkat kerjanya apa tiap hari harus bekerja, minta izin kepada suaminya? Kalau pegawai negeri. Karena dalam hukum Islam kan, seorang istri ketika berangkat kerja harus izin suami. Apa harus tiap hari, tiap jam dia minta izin? Atau boleh izin global?
Nah, dia kan sudah tahu istrinya kerjanya di mana. Itu namanya izin umum. Tidak mesti harus, oh ini saya belum pulang, suami nggak bisa minta izin, nggak bisa kerja. Nah, bagaimana dia pekerjaan orang di kantor? Dia sebagai pengayom, sebagai pelayan masyarakat di sebuah instansi atau di kantor lah. Jadi bagaimana ini? Diambillah izin umum. Jadi katanya, karena suami, ya setuju suami dia bekerja, istrinya di tempat pulang. Jadi kalau begitu ada bersifat umum, ada bersifat khusus. Jadi oleh karenanya saya pikir, marilah syariat yang sudah dia di Aceh, bahkan orang provinsi lain kan, dia tak kelihatan iri ke dia. Pakan ham provinsi lain ini lagi Aceh. Pakan Aceh metang na syariat. Kamu sering jak bak provinsi lain. Ya. Ormas-ormas berkumpul. Dia tanya, boleh enggak kalau nanya? Kalau hukum Indonesia saya pikir kan rupanya enggak boleh. Karena hukum Indonesia kan kalau ada protes, adanya biasa diberikan. Kami Aceh ada sejarah. Maka diberikan. Kalau Anda ingin seperti Aceh, ya tiru aja Aceh, harus protes. Karena negara itu kalau diprotes, biasa ada solusi. Tapi yang menuai ini lagi hit ya di media sosial dan juga pemberitaan ini Tengku terkait tentang Ketua Nasdem ini. Seperti kayak menginginkan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan agar bank konvensional kembali ke Aceh. Itu bagaimana tanggapan Tengku? Itu kalau dia menyatakan di Aceh itu sama dengan bunuh diri kan. Dia sudah tahu dia berada di mana. Itu namanya bunuh diri, membunuh partai namanya. Ya kan, karena yang menyebut itu tokoh masalahnya. Seandainya dia bukan ketua, nggak ada masalah apa-apa. Kalau orang di warung kopi ngomong-ngomong, nggak ada masalah apa-apa. Jabatan, struktur, itu mempengaruhi publik. Dia tokoh publik. Maka setiap pernyataan, statement harus pertimbangan di wilayah mana dia berada. Itulah kalau dalam bahasa tadi, bahasa pepatah, di mana bumi dipejak, di situ langit dijunjung. Di Aceh berlaku syariat, bacalah syariat. Apalagi kalau orang berdemokrasi. Demokrasi kan bersifat one man one vote ya. Dia ingin suara rakyat enggak? Ingin. Baca rakyat, kondisi rakyat di sini apa? Mindset-nya apa? Pola pikirnya apa? Sosiologisnya bagaimana? Filosofisnya bagaimana? Yuridisnya bagaimana? Kan harus dipertimbangkan semua. Maka tidak mudah mengeluarkan statement serta-merta. Cuman di sini kita beralhamdulillah juga pada beliau sudah cabut kan. Di sisi ini yang positif ya positif. Cuman kalau ditanya ini ya mungkin menjadi pelajaran bagi ya partai-partai yang lain atau orang lain ya ketika menuju Medan Aceh ini dia harus tahu lah rambu-rambu lalu lintas di Aceh ini kan. Misal di Arab Saudi itu jalan lalu lintasnya kan jalan kanan. Di Indonesia jalan kiri. Apa harus ikuti aturan pemerintah Indonesia? Nggak bisa, karena bumi dipejak, di situ langit dijunjung. Kalau di Arab Saudi itu sebelah kanan, kita di Indonesia sebelah kiri. Itulah aturannya dalam bernegara. Pertanyaan, apakah syariat itu sah secara negara? Sah. Syariat Islam itu bagian dari konstitusi. Kenapa bagian dari konstitusi? Karena proses tiga tadi. Terlibat eksekutif, terlibat yudikatif, terlibat yudikatif. Nah, ketika ini terlibat di dalam bahasa hukum negara, sebelum lahir sebuah kanun ini dalam bahasa hukumnya, ini kan ada proses sebelumnya. Ada studi naskah akademik, ada kajian filosofis, ada kajian sosiologis, ada kajian pertimbangan norma-norma, azas legalitasnya ada 3, jangan menentang dengan hukum yang lebih tinggi. Dan hukumnya tidak berlaku surut. Nah, kapan ya, setelah dikreasi syariat Islam mula-mula 2001, 2002 dideklarasi berarti sudah sah. Cuman dulu berada pada posisi ya minuman khamar, kalwat umpamanya. Sekarang kan dipertajam karena syariat itu luas. Ekonomi itu bahagian dari syariat. Contoh, dalam Al-Qur'an dari 6.236 ayat Al-Quran, itu ayat tentang zakat, Allah ulang itu 88 kali. Zakat itu makna di situ adalah ekonomi. Jadi jangan zakat hanya kita pahami sebuah kepatuhan dan sebagainya. Tapi di situ Allah menginginkan kepada hambanya bagaimana
persoalan ekonomi dia, umat Islam harus di atas, jangan di bawah. Karena Nabi menjelaskan yadul ulya khairun min yadi sufla. Kita berada di atas lebih mulia dari yang di bawah. Artinya yang menerima lebih mulia daripada yang memberi, ya kan? Baik, Tengku. Tapi sejauh ini Anda menilai dari semenjak hijrahnya bank konvensional ke bank syariah, apa yang menjadi hal yang kurang di bank syariah sejauh ini, Tengku? Saya pikir kalau kekurangan, semua kita ada kekurangan. Ada kelebihan, itu pasti. Yang namanya kehidupan, sunatullah. Karena itu baru pemulih, saya lihat di sistem itu belum komprehensif, belum connect dari semuanya. Karena syariah itu agama rahmatil lil alamin, nanti semua sisi ada. Jadi maka di dalam syariat, misalnya ketika terjadi Fathul Makkah, ketika Abu Sufyan kalah di medan perang, Abu Sufyan kan gelisah. Karena dia orang kafir kan, kafir Quraisy itu. Apa kata Rasul? Anda nggak perlu gelisah, nggak perlu takut. Anda kami minta satu saja. Jangan ganggu agama kami. Apa keinginan Anda? Buat. Jadi Islam itu memberi peluang kepada semua. Tidak melihat etnik dan agama. Karena ekonomi rahmatan lil alamin. Makanya saya hari ini melihat positif juga. Orang-orang Cina misalnya yang beragama berbeda dengan kita. Itu sungguh mereka berterima kasih bahwa mereka menyimpan uang di bank syariah. Untungnya keyamanannya lebih tinggi. Itu beberapa kali wawancara dengan tokoh-tokoh ya dengan Cina penayung itu. Dia mengatakan kami senang. Kenapa? Di situ ada transparansi, ada bahkan untungnya lebih tinggi. Kenapa? Karena dari mudharabah tadi. Misal di kampung kan dulu bukan dengan bank, cuman orang kampung di Aceh sudah dulu melakukan ekonomi syariah lewat mudharabah. Misalnya, urang cik yang gejuk peng ke tira urang, nyo nicok peng kajit 10 juta. Nyo padu bagi laba. Oh kajit, urang kerja 70. Di modal 50. Pakan modal 50, ya nak kerja. Jadi artinya awaikan kana mudharabah. Oh, tunyo le laba. Le bagi, mit laba, mit bagi. Mungkin sisi ini belum sempurna ya sama-sama. Karena di dalam ekonomi itu bank itu kan pertimbangan risiko kan juga ada. Oke. Nah, Baik jadi, Tengku, untuk terakhir ini Tengku, siapa yang mempunyai otoritas tertinggi ini untuk menetapkan atau menentukan bahwa bank syariah selama ini berjalan itu sudah benar-benar syariah? Itu berbagai sisi kita lihat. Kalau dilihat sisi kanun, yang menjawab itu kanun. Ada prinsip. Kalau sisi bank, dalam sistem aplikasi teknis, pertama ada pihak direktur, di bank syariah itu ada pengawas. Kalau misalnya sebuah bank belum sempurna atau tidak benar dia lakukan, itu yang bertanggung jawab adalah Dewan Syariah. Karena setiap bank syariah itu wajib ada Dewan Pengawas Syariah. Mungkin di situ kurang fungsinya. Itu yang harus kita tanyakan. Apa yang kita tanyakan? Apa tugas Anda? Anda telah dipercayakan, Anda dibayar untuk mengawasi bagaimana sistem ekonomi syariat jalan sesuai dengan prinsip syariat. Dia tanggung jawab, dia berdosa. Kalau misalnya bank itu salah melakukannya, berdosa dia, tidak mengawasinya. Termasuk Tengku juga nih Ketua Dewan Syariahnya. Ya, makanya saya hadir bertanggung jawab. Karena saya sudah menyampaikan orang melakukan lain sama seperti kita ceramah jangan berzina, orang berzina. Saya kan nggak dosa. Karena saya mengatakan zina itu haram. Baik. Ya. Baik, menarik sekali Tengku. Tengku, untuk closing statement ini Tengku, silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM di rumah dan juga ini kepada Ketua Nasdaq atau partai-partai lain. Mungkin ini untuk menjadi pembelajaran ya. Silahkan Tengku. Ya baik, saya pikir alhamdulillah saya terima ngasih cicit uronya truk bak PTM ya dengan Bang Aka Jilani. Saya pikir gini. Pertama, syariat Islamnya hanali istilah kuadrat. Yang kedua, mari bersama-sama di mana ada kekurangan kita tutupi bersama. Yang kedua, kami harapkan mari kepada para pihak janganlah mengeluarkan statement-statement yang menyakitkan atau merusaklah undang-undang, kanun di Aceh, itu merusakkan hati rakyat Aceh karena rakyat Acehnya keaman dengan syariat. Senang dengan syariat. Nah kekurangan itu maklumi. Tapi tetap sama-sama. Jadi oleh karenanya, pepatah mono di mana bumi dipejak, di situ langit dijunjung, itu kata. Yang kedua, syariat itu bersifat final.
Syariat itu maknanya aturan regulasinya dari Allah. Kenapa disebut final? Karena firman Allah itu bersifat final, enggak ada ragu di dalamnya. Maka menyana orang bertanya tentang hana butoi syariat, berarti hana butoi Al-Quran. Munya hana butoi Al-Quran, hana butoi rukun iman. Munya hana butoi rukun iman, berarti pertanyaan agamanya apa? Nah, saya pikir mari bersama-sama kita jagalah syariat yang ada. Di pihak pemerintah juga demikian. Baik hana ke perumun pi. Kadang-kadang nya pemerintah hana boleh depa kan. Nah, nya pi bawa masalah. Jadi artinya dalam konsepnya mandum bersama. Termasuk media, PTM dan lainnya kan bertanggung jawab. Seperti hari ini bahagian dari tanggung jawab moral saya pikir. Kenapa? Ketika ada masalah di publik. Karena fungsi pemimpin negara wajib menciptakan stabilitas bangsa, jangan terjadi instability. Memberikan berita yang benar itu bahagian mencipta stabilitas bangsa. Jadi PTM saya pikir sudah bekerja ini untuk bangsa dan negara dan agamanya. Jadi oleh karenanya ya harapan saya mari bersama-sama. Saya ulang, syariat sudah final. Kalau belum mengerti kita belajar sama-sama. Dan guru ataupun lainnya, kita bukan hakim, tidak menjustifikasi, tapi tugas kita memberi pemahaman, memberi pendapat hukum, regulasi yang ada. Ini tugas kita bersama-sama. Oleh karenanya syariat di Aceh bersifat final, maka hana istilah ego atret. Baik, terima kasih Tengku, menarik sekali paparannya. Juga ini menjadi pencerdasan untuk masyarakat Aceh. Tapi saya highlight kata-kata Tengku adalah penetapan bank syariah sudah bersifat final, artinya tidak boleh disalahkan pada syariahnya tetapi pada teknisnya ya Tengku ya, pelayanannya. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa untuk tekan lonceng mendapatkan informasi terbaru terkait isu-isu Aceh. Nantinya like, share, and subscribe juga podcast kita, dan saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.